Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di kontennya Denny Majid Channel. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik. Pagi ini saya mau membahas masalah GER yang naik ke atas menjadi dada panas, tenggorokan kita jadi panas, batuk, dan hidung kita menjadi mampet ya teman-teman. Kemarin juga ada pertanyaan di kolom komentar bahwa ada yang sering katanya hidung mampet padahal tidak sedang sakit flu atau batuk ya teman-teman. Pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung dan anxiety psikosomatik, saya mengalami juga yang namanya dada panas, tenggorokan rasa gatel, rasa radang, dan menjadi hidung mampet ya teman-teman, yang saya rasakan waktu itu. Dan pertanyaan saya jawaban saya ini ya sesuai dengan yang saya alami, yang saya rasakan. Di waktu itu saya mengalami sering dada panas, leher tenggorokan tidak nyaman, dan sering hidung mampet teman-teman. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi, di sini saya bukannya seorang dokter atau ahli psikolog dan penyakit dalam. Saya ini cuma orang biasa, sama seperti teman-teman yang dulunya saya pernah mengalami penyakit asam lambung. Yang pengalaman saya, jawaban saya ini seputar asam lambung ini sesuai pengalaman saya yang saya alami selama saya terkena penyakit asam lambung teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali ke awalnya, ke topik awalnya ya teman-teman. Ketika waktu malam kita itu harus menjaga makannya ya teman-teman. Apabila itu jangan terlalu kenyang, jangan habis makan jangan langsung tiduran. Apabila kita makan terlalu kenyang, maka di perut kita banyak gas angin ya teman-teman. Jadi kita jadi ngap, dan makanan kita bisa kembali. Apabila banyak gas di lambung kita, bakalan kita bisa menjadi muntah atau batuk ya teman-teman. Dulu yang saya rasakan kayak gitu. Apabila di lambung kita ada banyak gasnya, maka otot esofagus kita itu apabila lemah, maka GER-nya itu naik ke atas ya teman-teman. Itu asamnya itu naik ke atas dan menyerang ke dada kita, menjadi panas, jadi panas kiri dan kanan, terus lari ke tenggorokan kita, dan seperti seperti radang lah teman-teman kita. Itu apabila sampai ke mulut itu menjadi pahit, asam yang kita rasakan, dan itu akan menjadi iritasi ya teman-teman. Apabila itu GER-nya itu sampai naik ke kerongkongan kita, akan menjadi iritasi seperti kayak gatel, jadi batuk teman-teman, dan lari ke atas lagi, menjadi hidung kita menjadi kesumbat dan menjadi mampet. Itu yang waktu itu saya rasakan waktu itu teman-teman, seperti itu. Dan menjadi cemas meninggi ya teman-teman. Apabila GER-nya itu naik, itu saya jadi merasa cemas dan takut, gelisah waktu itu yang saya rasakan, karena GER-nya itu naik ke atas, menjadi kepala pusing, hidung mampet, tenggorokan menjadi radang, panas, dada rasa panas ya teman-teman. Tapi waktu itu saya belum tahu, saya jadi datang rasa cemas saya, rasa takut, rasa gelisahnya kayak ketakutan lah kayak gitu teman-teman. Setelah saya tahu cara mengatasinya, bagaimana cara mengatasinya, apabila kita malam hari itu sewaktu kita tidur, biasanya datangnya kita mau tidur ya teman-teman, kita duduk, kita ambil cara alami aja, jangan pakai obat ya teman-teman. Waktu itu saya tanpa obat, tanpa herbal, saya pakai alami aja.
cukup pakai air putih hangat. Waktu itu saya duduk rileks santai, ambil napas, terus saya minum air putih hangat itu 2 teguk, sedikit-sedikit, sambil kalau bisa kita melakukan olahraga pernapasan diafragma ya teman-teman, sambil mengeluarkan yang ada angin yang terjebak di perut kita, di lambung kita. Itu setelah minum air hangat itu biasanya kita kalau nggak sendawa, biar kita sendawa terus itu bagus teman-teman. Kita biasa supaya minum air panas itu supaya kita sendawa terus, kita buang angin itu. Kalau sudah kayak gitu jadi lega, ngeplong rasanya teman-teman. Cara-caranya kayak gitu. Biasanya kalau terjadi malam hari, keseringan saya tuh malam hari itu, kalau pas saya udah bisa menanganinya itu saya nggak panik, cukup emang di dada rasanya kayak panas, rasa gimana ya, di perut itu begah kayak angin kejebak teman-teman. Makanya saya paling duduk santai, ambil nafas perlahan-lahan, ambil air putih hangat 1 gelas, itu kita minum sedikit-sedikit sampai habis pelan-pelan. Kita biar supaya sendawa dan buang angin ya teman-teman. Apabila udah sendawa terus sampai angin yang kejebak itu habis ya, itu bakalan nanti kita bakalan redah lagi dan tidak panas lagi, rasa batuknya nggak ada. Kan biasa gatal itu kan peradangan, di sini ada iritasi karena gernya kita itu naik ke atas sampai kerongkongan, sampai mulut kita masem, pahit rasanya, pahit asem gitu. Itu pengalaman saya waktu itu teman-teman, yang waktu itu saya mengalami kayak gitu, hidung mampet, dada panas, itu dari ger yang naik ke atas. Karena kita itu ada angin yang kejebak di lambung kita. Kita mungkin makan kebanyakan atau kita habis makan jangka sebelum 2 jam kita udah berbaring, kadang-kadang kayak gitu teman-teman. Makanya kalau kita habis makan itu paling minimal itu 2 jam baru kita bisa tidur. Dan makan juga kita harus sesuai anjuran Rasulullah, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanya kita itu makanan kita itu jangan terlalu banyak. Kalau kita malam mau tidur itu sedang-sedang aja teman-teman, supaya jangan lapar dan jangan terlalu kenyang. Kalau kita terlalu kenyang ya jadinya kayak gitu, bakalan naik karena esofagus kita, esofagus kita tuh melemah, jadi ininya gernya naik ke atas teman-teman. Itulah sekedar yang saya alami. Kemana ada yang bertanya di kolom komentar saya seperti itu, sering hidung mampet. Karena mampet juga itu tanpa kita ada pilek, ada batuk, itu bisa itu gejala dari asam lambung itu sendiri ya teman-teman, bukan dari yang lain-lain. Karena gernya kita itu naik, kita itu sesak, ada sesaknya juga, mampet hidung kita juga, jadi kayak nggak plong ya teman-teman. Jadi napas kita terasa pendek. Kalau yang belum tahu cara mengatasinya, memang pasti cemas, takut, dan juga pastinya gelisah ya teman-teman kalau belum bisa. Tapi kalau saya alhamdulillah, selama saya udah bisa memahami cara-caranya ya, yang tadi saya ceritain kayak gitu ya teman-teman. Buat teman-teman itu supaya kita jangan cepat gelisah atau cemas, kita duduk santai, rileks, minum air putih hangat, terus biar sendawa terus, biar angin kejebaknya keluar. Terus kita santai lagi, kalau bisa kita melakukan olahraga pernapasan diafragma ya teman-teman. Itu yang saya jalani selama saya waktu itu terkena asam lambung. Saya udah bisa memahami kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan cemas,
jangan gelisah, jangan takut. Ini hanya dampak dari asam lambung aja. Teman-teman bisa praktekin kayak gitu. Teman-teman jangan cepat-cepat memakai obat, jangan langsung ke rumah sakit. Kalau teman-teman pengen ikuti cara metode saya ya kayak gitu. Memang kalau belum tahu emang pasti takut, gelisah pasti. Saya juga ngalami dulu. Tapi kalau udah bisa memahami ya tenang, jangan panik pokoknya. Intinya minum air putih hangat. Makanya saya seringin kan, banyak minum air putih hangat saya bilang gitu. Karena air putih hangat itu sangat membantu banget buat tubuh kita. Dan buat teman-teman yang masih mengalami penyakit asam lambung ini, saya ucapkan, saya doakan supaya cepat sembuh dan normal lagi seperti sedia kala, seperti dulu lagi, sehat lagi, bisa beraktivitas lagi, dan bisa mencari rezeki lagi untuk anak dan istrinya, seperti kayak saya. Kali ini alhamdulillah saya udah sembuh total ya teman-teman. Buat teman-teman juga doakan saya juga agar saya tetap sehat, tetap kuat, dan bisa menemani teman-teman di video ini, dan bisa membuat video terus ya teman-teman. Dan sampai di sini aja saya akhiri video saya. Apabila ada salah-salah ya maklum, karena saya ini bukannya dokter ya teman-teman. Ini hanya sepengalaman saya semasa saya terkena asam lambung anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.